mereka yang terkasat mata memang memiliki jebakan yang memang kalau kalian minta ya ada. Apakah mereka itu dengan sukacita? No. Kadang juga malas karena itu mereka harus bekerja, harus memberikan pelayanan ekstra. Jumpa kembali di channel Irasional. Kali ini kita akan membahas mengenai praktik pesugihan atau mungkin penglaris ya. Kita akan bahas tentang itu karena banyak DM yang menanyakan, dan ada juga DM di sosial media kami mengenai pelet juga, ada yang teman-teman menanyakan tentang itu. Untuk praktik pesugihan sebenarnya itu tidak bisa gini ya, ada yang DM gini, Pak D, bisa nggak saya lakukan praktik pesugihan dengan target misalnya 40 juta gitu, ada yang DM seperti itu. Ini pemikiran gimana ya, sebenarnya pemikiran yang orang mungkin sudah desperate atau sudah bingung dengan apa yang dia lakukan, karena sebenarnya apapun itu praktik pesugihan, penglaris ataupun melet, ada juga yang melet sebenarnya, ada yang ingin melet sebenarnya. Ada sobat irasional yang mengirimkan bahwa dikira itu kami atau Irasional TV itu bisa melayani praktek pelet. Jadi dia merasa dia suka dengan seseorang dan dia menginginkan kami untuk memelet seseorang itu yang dia sukai itu. Tapi ini adalah di sini Irasional TV hadir untuk memberi pencerahan bagi teman-teman bahwa pesugihan, penglaris ataupun praktek pelet itu tidak baik. Sekalipun Anda masuk, berarti sekali Anda masuk, misalnya Anda langsung praktek pesugihan gitu, cuman targetnya cuma 25 juta, sedikit, bisa dikatakan sedikit, Anda sudah masuk dan Anda sudah melakukan praktik merapalkan mantranya. Anda tidak tahu, mungkin Anda tidak tahu, tapi praktisi itu tahu bahwa Anda akan disekutukan dengan sosok yang tidak kasat mata, yang benar memiliki kekuatan negatif gitu. Jadi Anda itu langsung masuk dan Anda ditandai, Anda akan ditandai oleh makhluk yang disekutukan oleh Anda itu tadi, yang Anda gunakan untuk penglaris pesugihan. Anda ditandai, dalam tanda kutip jiwa Anda sudah ditandai. Ketika Anda nanti sudah tidak ada di dunia, akhirnya
artinya sudah meninggalkan tubuh atau meninggal, bahasa kasarnya, maka Anda akan juga melayani mereka. Artinya mereka yang Anda sembah itu ada Anda sekutukan atau Anda gunakan untuk pesugihan atau penglaris. Jadi Anda akan melayani dia. Jadi Anda itu akan gimana ya, Anda itu akan dipegang oleh dia. Jadi tidak bisa untuk naik ke alam yang lebih bagus, artinya alam nirwana atau alam surga. Anda tidak akan bisa, atau mungkin alam yang masih antara Anda di surga atau di neraka, Anda masih dalam alam pertimbangan pun Anda tidak akan mampu. Jadi Anda akan dikatakan sebagai arwah atau sosok yang gentayangan. Jadi Anda akan terikat oleh mereka. Ketika Anda hidup, Anda dilayani oleh mereka yang tidak kasat mata. Ketika nanti Anda sudah tidak ada, Anda juga akan melayani mereka. Sampai kapan? Itu tidak terhingga. Jadi Anda itu akan terus gitu melayani sampai kapanpun. Jika ada sosok atau ada praktisi spiritual yang ingin menolong Anda, itu juga akan tidak mampu, karena memang ada kuasa kutukan, kuasa darah, apa kekuatan yang darah Anda sudah terikat dulu. Jadi Anda jangan pernah mau, jangan pernah ingin juga untuk melakukan atau ingin praktek pesugihan, praktek pelet. Praktek pelet itu juga sama saja. Jadi Anda bisa memelet, Anda memelet orang yang Anda sukai, des gitu. Itu juga ada jangka waktunya, misalnya 40 hari harus Anda upgrade. Itu kan juga percuma, karena orang yang Anda target itu memang tidak suka dengan Anda. Itu kalau memang tidak suka, ya dibuat suka itu kan cuma percuma, hanya membuang-buang waktu. Dan satu lagi, Anda mengotori jiwa Anda. Jadi kalau sudah kotor, ya gimana lagi? Semua agama mengajarkan untuk melakukan kebaikan, kebajikan. Dalam agama Hindu dituntun untuk kita bisa menuju nirwana jika kelak sudah meninggal. Dalam agama Islam kita harus tawakal, artinya kita harus ikhlas dalam hidup. Itu ikhlas dalam arti tidak bisa cara instan, tidak ada cara instan, hanya dari mereka yang tidak kasat mata menawarkan paket-paketnya. Dalam agama Kristiani ada yang namanya salib. Jadi orang yang harus menanggung salib dalam hidup itu. Semua manusia itu terbebani. Semua manusia memiliki masalah, dan solusinya adalah Yang Maha Esa, yang memiliki jawaban. Maka ketika Anda merasa susah, merasa ada masalah, ketika mencapai sesuatu target tidak bisa, maka bukalah kitab suci Anda dalam agama apapun. Bukalah kitab suci Anda. Di situ ada jawaban. Jika Anda tidak tahu ayatnya, carilah orang yang memang tahu. Misalnya bapak ustaz, pastor, pendeta, atau biksu dalam agama Buddha. Dalam agama Hindu ada pendeta, pandita, atau mungkin orang-orang yang telah belajar teologi. Tanyakan pada mereka. Anda tidak bisa menyimpulkan, Anda tidak tahu artinya, karena memang
atau DM channel ghoster lainnya, cuma bilang saya minta ini, tolong ini. Kalau memang teman-teman kami lihat, kami analisa, merasa mempunyai masalah dan memang butuh bantuan kami, terutama ketika Anda kena serangan santet atau kena serangan dari setan-setan yang membuat dagangan Anda tidak laris atau tidak laku atau tidak layu, itu kami akan menolong. Tapi kalau cuma saya ingin melet ini, saya ingin penglaris, saya ingin apa namanya pesugihan, gimana caranya, gak perlu. Itu cuma di sini tuh konten kami bahas hal-hal yang tidak baik supaya Anda tidak melakukan, bukan supaya Anda melakukan, no. Jadi supaya Anda tidak melakukan, karena ketika melakukan Anda sudah ditandai oleh sosok yang memang tidak Anda melihat, Anda tidak bisa melihat. Anda mungkin tidak bisa melihat, tapi teman-teman yang anak-anak indigo atau mungkin teman-teman yang memang belajar ilmu kebatinan akan melihat Anda ditandai, dan itu akan sulit untuk dilepaskan karena tanda itu bisa permanen. Sekali Anda masuk, ya sudah. Misalnya Anda ini pesugihan, terus habis itu besoknya mau lepas terus bertobat, nggak bisa. Anda ingin melet terus besok bertobat, nggak bisa. Tetap ada tanda itu, ada catat, hukuman itu ada, malaikat mencatat semua apa yang Anda lakukan di dunia ini, termasuk juga Anda praktek-praktek yang kayak gitu. Anda tercatat, sudah tercatat. Jadi ketika Anda nanti meninggal, ya Anda tidak akan masuk ke dalam alam yang dinamakan alam kematian. Anda tidak akan masuk. Anda akan masuk ya masih di dunia ini. Jadi sosok-sosok seperti kuntilanak atau sosok-sosok penampakan itu yang memang dari mereka yang memang sudah ditandai, tidak bisa terikat mereka. Jadi teman-teman tolong ya, jangan sekali-kali ingin melakukan praktek pesugihan, penglaris, apalagi penglaris. Pesugihan itu berat, hukumnya berat. Pelet itu sekalipun kelihatannya ringan, tapi juga Anda sudah ditandai. Ketika Anda sudah melet, terus Anda pikir hidupnya enak, akan susah. Bisa saja rezeki Anda sebenarnya awalnya bisa besar, awalnya dulu penghasilannya banyak. Ketika Anda memelet dan Anda menikah dengan orang yang Anda melet, rezeki Anda bisa hilang atau mungkin akan surut, perlahan akan surut, atau kesehatan Anda akan berangsur akan berkurang, Anda akan sakit. Jadi tidak ada. Jadi kalau setan memberikan kenikmatan itu hal yang, kalau setan memberi kenikmatan itu pasti ada bayaran. Bayarannya ya kesusahan. Lebih baik jika Anda susah dulu, baru Anda akan merasakan kenikmatan. Jadi memerlukan kesabaran dalam hidup. Dalam hidup itu ya harus sabar, harus tawakal, harus ikhlas. Kadang naik turun itu kita nikmati. Kayak kita kena beban itu kan, dan kita harus bawa dan harus naik gunung, bebannya berat. Kita bawa tas ransel, misalnya kita naik gunung bawa tas ransel, kok bawanya di punggung kanan kok sakit, kita pindah ke punggung kiri gitu.
oh kok masih sakit, ya kita istirahat dulu, minum dulu, baru kita jalan lagi, ya gitu. Di hidup tuh seperti itu. Jangan terus pilihannya langsung penglaris, pesugihan, pengasihan, pelet, apa itu. Jadi channel irasional sekali lagi membahas mengenai ilmu kebaikan, sebenarnya kebajikan yang harusnya Anda menerapkan, bukan malah mengajari hal-hal yang buruk. Jadi sebaiknya Anda bisa menelaah. Jadi kalau lihat konten itu dari depan sampai belakang, jangan cuma tengah-tengah di skip gitu, jangan. Anda tidak akan tahu isinya, maksudnya. Terus tanya atau DM atau WhatsApp, gini maksudnya gini, dan maksudnya gimana. Itu di channelnya sudah ada, di videonya sudah ada, dari A sampai Z itu sudah ada. Cuman mungkin Anda ya judulnya berarti kayak gini pesugihan, bisa dong. No, kami tidak akan ada praktikum tentang pesugihan. Gak ada bahasan tentang caranya nggak ada, tapi supaya Anda terlepas dari hal-hal seperti itu dan jangan sampai masuk gitu. Jangan sampai masuk. Kalau sudah terlanjur, ya gimana caranya melepaskan, karena memang akan sulit dan tanda itu tidak akan hilang. Tanda itu akan tetap ada. Anda masuk ke sekte pemujaan setan itu tetap ada, sekalipun Anda bertobat. Jadi otak Anda itu bagian belakang itu akan, di sini akan ada rekamannya. Teman-teman juga bisa melihat, teman-teman yang memiliki indra keenam bisa melihat saya sudah ditandai oleh mereka yang tidak kasat mata, oleh mereka yang tingkatannya Black Angel, sudah ditandai saya. Tapi bagaimana lagi? Hidup terus berjalan dan saya di sini membagi ilmu tentang kehidupan, ilmu tentang kebenaran, ilmu tentang bagaimana kita bersikap dengan sesama, bagaimana kita bersikap dengan, juga bersikap mengimani, meyakini Tuhan. Dan keyakinan itu harus Anda uji. Anda harus mengujinya. Kalau cuma yakin doa, saya sudah sholat, saya sudah berdoa, saya sudah ke gereja, itu tidak cukup. Jadi harus Anda uji. Misalnya Anda sudah 5 waktu sholatnya, sudah ke yatim piatu atau mungkin memberikan santunan, itu belum juga cukup. Jadi bagaimana kita memperlakukan dengan sesama, kita menolong sesama, membagikan diri, itu yang sebaiknya Anda lakukan. Jangan lalu memikirkan diri sendiri bagaimana mencapai seperti itu dengan cara mudah. Itu salah. Ini di sini membumi seperti kilo, Anda harus membumi seperti kilo itu apa ya? Ubi yang ditanam. Jadi Anda harus membumi, tidak. Kalau gini terus kita tidak akan bisa tahu. Jadi kita harus melihat ke bawah juga, ada teman-teman yang kita susah, ada teman-teman yang menderita, ada teman-teman juga membutuhkan doa. Itu sebenarnya konten ini gimana ya? Ya cuma mengingatkan teman-teman supaya tidak terjebak dalam sekte atau mungkin praktek-praktek pesugihan penglaris atau mungkin pelet. Jadi video ini mengingatkan Anda supaya Anda menjauhkan hal-hal yang terburuk, karena mereka yang terkasat mata memang memiliki jebakan yang memang kalau kalian minta ya ada.
apakah mereka itu dengan sukacita? No, kadang juga malas karena itu mereka harus bekerja, harus memberikan pelayanan ekstra, itu juga menguras energi. Makanya kalau mereka itu sudah menguras energi, ya mereka juga minta imbalan. Ya itu tadi, pelayanan dari Anda ketika nanti Anda sudah tidak ada di dunia. Itu ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Mungkin Anda akan merasa saya marah-marah. Enggak, saya nggak marah-marah. Di sini saya mengingatkan Anda supaya Anda tetap lurus. Jangan belok-belok, tetap lurus. Ibadah juga lurus, dan tetap tetap membumi lah, membumi seperti telo. Itu membumi seperti telo atau membumi. Ini kayak kata-kata kaos-kaos selengeannya. Jadi artinya merendah diri, rendah hati. Kalau rendah diri jangan ya, kayaknya malah kayak minder gitu. Jadi ya harus ikhlas, harus juga mawas diri dan sabar. Kalau ingin mencapai sesuatu, ingin kaya, itu ya sabar, dan juga berupaya. Jadi bekerja, berupaya, dan juga berdoa. Itu adalah saran saya. Bukan langsung berupaya lalu pesugihan, berupaya lalu pengraris, berupaya lalu pelet, itu jangan. Tapi berupaya berdoa. Anda pikir Tuhan itu tidak ada, tapi kenapa ada makhluk-makhluk seperti genderuwo, wewe, kuntilanak? Karena vibrasinya rendah. Anda tidak akan bisa melihat Tuhan. Tuhan itu sangat besar sekali. Tuhan itu ada di dalam diri Anda, bukan di atas atau di diri Anda, dalam hati Anda, di dalam kehidupan Anda. Disitulah ada Tuhan, bukan di atas atau di mana. Tuhan itu besar. Jadi makhluk-makhluk itu, ada makhluk itu juga tidak bisa melihat. Malaikat tidak bisa melihat Tuhan, apalagi malaikat aja tidak bisa melihat, apalagi Tuhan. Tuhan itu esa, jadi sangat memiliki kekuatan yang cukup besar sekali, bahkan lebih besar dari cakrawala, dari dunia, dari galaksi itu ya. Jadi Anda pikir Anda tidak ada Tuhan? Ada. Tidak ada malaikat? Ada. Yang ada cuman setan-setan atau hantu-hantu itu. Tidak. Saya juga berpikir seperti itu. Dulunya seperti itu. Tapi lambat laun Tuhan itu hanya bisa dirasakan. Dirasakan bagaimana Dia memberikan kita kehidupan. Kita masih hidup sampai saat ini, kita masih bernafas, berarti Tuhan masih ada. Dunia masih berputar, awan masih biru, daun masih hijau. Ya, namun bagaimana manusia menyikapi itu yang kadang salah. Manusia dalam berpikir kadang salah, karena Tuhan tidak bisa dihadirkan ketika Anda berpikir. Tuhan bisa dihadirkan ketika Anda merasakan. Jadi menggunakan rasa. Ketika Anda sudah bisa menggunakan rasa, barulah perbuatan atau karsa. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini lebih berkembang. Jika Anda memiliki unek-unek yang sama dengan unek-unek saya, silakan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa, salam irrasional.